Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Dr. Retno. Perkenalkan, saya Ibrahim Firdaus Atalah dengan NRP 139 dari kelompok Lab Activity Parasitologi Anatomi C1. Jadi di presentasi pada kali ini saya akan membahas case 2. Jadi di kasus yang kedua ini saya izin membacakan case-nya, yaitu ada seorang perempuan berusia 35 tahun. Dia ini mengeluh terdapat ada lesi yang berukuran 2x3x4 mm dengan gambaran plak yang kering, juga berwarna silver dengan papul-papul merah kecoklatan. Baik, selanjutnya dari etiologi yang saya dapatkan ini bahwa timbul bercak merah pada suatu bagian dan menyebar disertai dengan rasa gatal dan timbul sisik pada kulit. Nah, berdasarkan keluhannya ini bahwa kemungkinan mengalami erythroderma. Erythroderma sendiri itu adalah penyakit yang ditandai dengan adanya eritema di seluruh tubuh atau hamper di seluruh tubuhnya, dan juga biasanya disertai dengan squama atau eksfoliasi. Nah, erythroderma sendiri yaitu penyakit yang bersifat luas sehingga dapat dikerucutkan kembali dengan beberapa kemungkinan diagnosis. Nah, diagnosis yang dapat muncul yaitu seperti psoriasis, dermatitis seborrheic, dan pityriasis rosea. Teks selanjutnya, berikut ini adalah gambaran makroskopis, bisa dilihat dari tampak di lehernya. Kemudian sebelah kanan adalah gambaran mikroskopis. Untuk terapinya sendiri, terapi topikal yang digunakan secara tunggal atau kombinasi dengan agen topikal lainnya atau dengan fototerapi. Terapi topikal yang dapat diberikan ini contohnya seperti antralin dengan konsentrasi 0,05 hingga 0,1% untuk pengobatan psoriasis bentuk plakat yang kronis atau psoriasis gutata yang bekerja sebagai anti-inflamasi dan menghambat proliferasi keratinosit. Nah, efek sampingnya adalah bersifat iritasi dan mewarnai kulit dan pakaian. 1,4 preparat tar seperti likor, karbonis, deterjen 2 hingga 5% dalam bentuk salep dipakai untuk pengobatan psoriasis yang kronis. Nah, diduga mempunyai efek yang menghambat prolifera keratinosit. Efeknya ini akan meningkat bila kita kombinasikan dengan asam sisilat 2 hingga 5%. Kemudian dapat juga diberikan dalam jangka lama tanpa iritasi. Lalu 1,9 kortikosteroid topikal biasanya dipakai yang mempunyai potensi sedang sampai ke kuat untuk pengobatan lesi psoriasis yang soliter. Kemudian mempunyai juga efek antiinflamasi dan antimitosis. Baik, ini adalah kesimpulannya bahwa psoriasis adalah penyakit yang terjadi peradangan kronik yang ditandai oleh adanya hiperproliferasi dan inflamasi epidermis dengan gambaran morfologi, distribusi, dan adanya derajat keparahan penyakit yang bermacam-macam atau bervariasi. Tetap terapi yang untuk psoriasis itu sendiri awalnya sebaiknya diberikan obat topikal seperti sebelum saya jelaskan, tetapi bila hasilnya tidak memuaskan atau belum mencapai target, dapat dipertimbangkan pengobatan sistemik atau bisa juga diberikan kombinasi dari kedua-duanya. Kemudian dapat juga kita berikan antiinflamasi dan imunosupresor lainnya untuk menghambat aktivasi dan proliferasi kulit akibat reaksi peradangan yang terjadi. Baik, sudah selesai presentasi dari saya.
berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan kasus tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.